Tahukah Anda, tidak semua tragedi masuk buku sejarah. Sebagian hanya disebut sekilas, sebagian lain hampir tak pernah dibahas secara terbuka. Video ini membawa kita ke 7 lokasi di mana kekerasan massal terjadi dalam waktu singkat, meninggalkan luka panjang dalam sejarah dunia. Kita mulai dengan tragedi Nanjing. Desember 1937, kota Nanjing, ibu kota Tiongkok saat itu, jatuh ke tangan tentara Kekaisaran Jepang. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah modern. Selama 6 minggu, kekejaman sistematis melanda seluruh kota. Pembunuhan massal, pemerkosaan brutal, dan penjarahan terjadi secara luas. Korban bukan hanya prajurit, tetapi juga warga sipil. Perkiraan korban jiwa sangat bervariasi, mencapai ratusan ribu orang. Beberapa sejarawan bahkan menyebut angka yang lebih tinggi. Kisah-kisah horor dari para penyintas menguak detail kekejaman yang tak terbayangkan. Sebuah tragedi yang benar-benar mengerikan. Hingga kini, tragedi Nanjing masih menjadi isu yang sangat sensitif dalam hubungan internasional di Asia Timur. Perdebatan mengenai skala dan interpretasi peristiwa ini terus berlanjut, menggambarkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan. Selanjutnya, kita terbang ke Eropa, ke Srebrenica Massacre pada Juli 1995. Sebuah zona yang seharusnya aman dinyatakan oleh PBB, namun tragedi tak terhindarkan terjadi di dalamnya. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Bosnia tewas dalam hitungan hari. Mereka dipisahkan dan dieksekusi secara sistematis. Srebrenica menjadi simbol kegagalan komunitas internasional. Kegagalan mencegah tragedi yang terjadi di depan mata dunia. Peristiwa ini diakui sebagai genosida oleh pengadilan internasional. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang tak terampuni. Luka Srebrenica masih sangat terasa di Bosnia hingga kini. Kenangan pahit yang tak bisa dihapus. Kita beralih ke Asia Tenggara, ke tragedi My Lai di Vietnam pada tahun 1968. Dalam sebuah operasi militer Amerika, ratusan warga sipil tak bersenjata tewas. Pria, wanita, dan anak-anak menjadi korban. Sebuah insiden brutal yang mengguncang dunia. Awalnya disembunyikan, tetapi ketika foto-fotonya tersebar, opini publik Amerika berubah drastis terhadap Perang Vietnam. Insiden ini memicu gelombang protes anti-perang dan memunculkan pertanyaan moral tentang tindakan militer. My Lai adalah pengingat pahit akan dampak dehumanisasi dalam konflik bersenjata dan pentingnya akuntabilitas. Berikutnya, mari kita ingat tragedi Babi Yar di Ukraina, September 1941. Dalam 2 hari, puluhan ribu orang, sebagian besar Yahudi, ditembak mati di sebuah jurang di pinggiran Kiev. Ini adalah salah satu pembantaian massal tunggal terbesar selama Holocaust, sebuah kekejaman tak terlukiskan. Selama bertahun-tahun, tragedi ini jarang dibahas secara terbuka, terutama di bawah rezim Soviet. Peringatan untuk para korban sering dibatasi, atau identitas Yahudi mereka diabaikan, sebuah upaya penghapusan ingatan. Baru setelah runtuhnya Uni Soviet, kisah lengkap Babi Yar mulai terungkap, menuntut pengakuan yang layak. Selanjutnya, kita akan membahas genosida Armenia, peristiwa tragis yang terjadi antara tahun 1915 hingga 1923. Deportasi massal, kelaparan yang disengaja, dan pembunuhan sistematis dilakukan oleh pemerintahan Ottoman. Ini menyebabkan ratusan ribu, bahkan lebih dari 1 juta korban jiwa. Sebuah pembersihan etnis berskala besar. Hingga hari ini, pengakuan atas peristiwa ini masih menjadi isu geopolitik yang sangat sensitif. Banyak negara dan organisasi telah mengakuinya sebagai genosida, namun Turki, sebagai penerus Ottoman, menolaknya. Ini menyoroti kompleksitas sejarah dan politik dalam menghadapi masa lalu yang menyakitkan. Penting bagi kita untuk memahami perspektif yang berbeda, sambil tetap mencari kebenaran historis. Berikutnya, salah satu genosida tercepat dalam sejarah, genosida Rwanda tahun 1994. Dalam waktu sekitar 100 hari, sekitar 800.000 orang tewas akibat kekerasan etnis.
Konflik antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi dipicu oleh propaganda kebencian yang masif. Dunia internasional lambat bertindak, menyaksikan genosida terjadi di depan mata mereka. PBB gagal mencegahnya, dan pasukan penjaga perdamaian ditarik, meninggalkan korban pada nasib mereka. Rwanda menjadi pelajaran pahit tentang bahaya propaganda, ekstremisme, dan pentingnya intervensi cepat. Hingga kini, upaya rekonsiliasi terus dilakukan di Rwanda, membangun kembali dari abu tragedi. Terakhir, kita kembali ke Asia Tenggara, ke pembantaian massal Indonesia 1965-1966. Setelah ketegangan politik yang memuncak pasca peristiwa 30 September 1965, gelombang kekerasan meluas. Sasarannya adalah mereka yang dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI atau simpatisannya. Peristiwa ini terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera. Perkiraan korban bervariasi, dari ratusan ribu hingga lebih dari 1,5 juta jiwa. Para korban dieksekusi, seringkali tanpa proses hukum, oleh militer dan kelompok sipil. Tragedi ini menjadi salah satu bab paling kompleks dan sensitif dalam sejarah Indonesia modern. Dengan narasi yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang politik dan sejarah. Pemerintah Indonesia saat ini telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Upaya untuk mengungkap kebenaran dan melakukan rekonsiliasi terus berjalan, meski penuh tantangan. Ketujuh tragedi ini, dari berbagai negara dan latar belakang, memiliki pola yang mirip. Dimulai dari propaganda yang memecah belah dan menabur ketakutan. Kemudian berlanjut pada dehumanisasi, menganggap kelompok lain sebagai bukan manusia. Dan puncaknya adalah kekerasan yang terjadi ketika hukum runtuh dan moralitas terkikis. Video ini bukan untuk menyalahkan generasi masa kini atas dosa masa lalu, tetapi untuk memahami bagaimana tragedi besar bisa terjadi dan bagaimana dunia meresponsnya. Karena sejarah yang tidak dipahami dengan jujur berisiko untuk terulang kembali. Penting bagi kita untuk terus belajar, bertanya, dan mencari kebenaran, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun. Mengingat para korban dan memahami konteks di balik setiap tragedi. Agar kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, di mana horor semacam ini tidak terulang. Mari kita jadikan setiap kisah sebagai pengingat akan pentingnya toleransi dan kemanusiaan. Dan bahwa kita semua memiliki peran untuk menjaga perdamaian. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sebuah perbincangan yang berat, namun sangat penting. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.